Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi kami dengan tema Demokrasi Indonesia yang berjudul Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai demokrasi sebenarnya bukan hal yang baru bagi Indonesia. Jauh sebelum istilah itu dikenal, tradisi lokal kita sudah mencerminkannya. Contohnya, masyarakat Minangkabau punya ungkapan bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Masyarakat Jawa mengenal tradisi PP, berjemur di depan keraton sebagai cara rakyat menyampaikan aspirasi. Bahkan tokoh wayang Bima dengan mahkota gelung mangkara unggul disimbolkan sebagai rakyat yang sesungguhnya berkuasa. Jadi demokrasi di Indonesia itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu sebelum dikenal istilah demokrasi itu, atau itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos artinya rakyat dan kratein artinya memerintah atau kratos atau artinya pemerintahan. Secara terminologi, demokrasi mencakup 3 hal, yakni pemerintahan melalui wakil rakyat, jaminan hak sipil dan rule of law, serta kesetaraan antar warga. Yang ketiganya tersebut bermuara pada ucapan Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi berparadigma rakyat adalah pusat dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Melihat demokrasi secara multidimensional, filosofis sebagai ide dan norma, sosiologis sebagai sistem sosial, dan psikologis sebagai sikap serta perilaku individu. Pilar-pilar demokrasi dan kekhasan Indonesia merumuskan 11 pilar demokrasi universal, mulai dari kedaulatan rakyat, pemilu bebas dan jujur, HAM, hingga toleransi dan mufakat. Yang menarik, Sanusi pada 2006 mencatat bahwa demokrasi Indonesia memiliki satu pilar khas yang tidak ada di demokrasi universal, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini oleh Maududi dikutip Esposito dan Vol 1996 disebut demokrasi dalam bingkai kekuasaan Tuhan. Yang selanjutnya, tipe-tipe demokrasi. Menelaah demokrasi dari 3 tradisi, Aristotelian, abad pertengahan, dan doktrin kontemporer. Ia juga membedakan demokrasi formal, yaitu sistemnya, dan substantif atau prosesnya. Demokrasi substantif terbagi menjadi 4, yakni protektif, developmental, equilibrium, dan participatory demokrasi. Yang terakhir ini menekankan bahwa partisipasi rakyat dan demokrasi bersifat edukatif dan akan membentuk kepribadian yang demokratis. Akar demokrasi di Indonesia. Bung Hatta menyatakan bahwa demokrasi asli Indonesia berakar dari demokrasi desa yang berdirikan 3 hal: cita-cita, rapat, masa proses, dan tolong-menolong. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang terus berkembang dengan memiliki nilai-nilai pokoknya
sudah tersirat dalam UUD NRI 1945. Mengapa demokrasi jadi pilihan universal? Sejarah mencatat demokrasi modern tumbuh akhir abad ke-17 seiring pemikiran Hobbes, Montesquieu, dan Rousseau. Berbeda dengan Plato dan Aristoteles yang dulu menilai demokrasi negatif. Mencatat bahwa untuk pertama kalinya demokrasi dinyatakan sebagai sistem terbaik bagi semua negara. Dan hingga kini hampir seluruh negara modern memegangnya sebagai sistem yang paling ideal. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada anggota berikutnya. Oke, jadi saya akan menjelaskan terkait mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yakni masalah utama demokrasi saat ini, yakni 1. Kinerja lembaga yang buruk, rendahnya efektivitas lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi, rakyat kehilangan ruang dan kemampuan untuk terlibat dalam proses politik. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi rakyat-rakyat sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki uang atau tidak memiliki kekuasaan di demokrasi, dia itu tidak memiliki hak atau wewenang atas kebijakan-kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, dominasi penguasa, munculnya dinasti politik yang menguasai sektor eksekutif, legislatif hingga hukum. Jadi munculnya dinasti politik yang semacam ini ya itu mengakibatkan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini tidak bisa dimasuki oleh masyarakat-masyarakat kecil. Dan yang terakhir yakni yang keempat, kedaulatan terpinggirkan. Rakyat hanya dijadikan alat pemberi suara saat pemilu tanpa kontrol nyata. Jadi rakyat kecil seperti rakyat biasa itu cuma dijadikan alat untuk demokrasi, alat untuk pemilu, untuk terpilihnya si calon tanpa melibatkan atau ya melibatkan masyarakat lah untuk mengambil satu keputusan atau kebijakan dan lain sebagainya semacam itu. Nah, dan untuk yang kedua yakni akar penyebab krisis partisipasi. Faktor yang pertama yakni faktor internal rakyat, rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Nah, sebenarnya juga semacam itu. Masyarakat sendiri itu kurangnya pendidikan yang sepadan, dalam artian kurangnya masyarakat yang tahu menahu terkait negara atau terkait aparatur hukum-hukum dan lain sebagainya semacam itu. Tapi itu tidak bisa dipungkiri karena apa? Suatu pendidikan yang ada di suatu negara itu pasti kebijakannya itu dari pemerintah. Kalau pemerintah sendiri tidak mau memberdayakan masyarakatnya, ya bagaimana masyarakat itu bisa berdaya atau bisa meningkat dalam segi pendidikan. Dan yang kedua yakni faktor sistematik, kurangnya keberpihakan pemerintah dalam membuka ruang pengambilan keputusan bagi publik. Nah, ini salah satunya. Jadi pemerintah sendiri itu apatis terhadap masyarakat kecil yang notabene itu tidak didahulukan atau dikesampingkan, entah dari segi haknya, entah dari apapun itu. Semacam itu. Dan yang ketiga yakni fenomena oligarki demokrasi sejati. Runtuhnya otokrasi, otak otomatis melahirkan demokrasi, melainkan beralih ke oligarki, kekuasaan di tangan segelintir elit. Akses terhadap ekonomi, hukum, dan informasi masih terpusat pada kelompok tertentu. Nah, di Indonesia sendiri terkait perekonomian semacam itu masuk ke dalam sistem oligarki, yakni yang dimana dipegang hanya oleh beberapa segelintir orang atau konglomerat semacam itulah. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu tentang sumber demokrasi Indonesia. Jadi sumber demokrasi Indonesia itu berakar pada 3 sumber, yaitu yang pertama adalah budaya atau tradisi lokal yang ada di Nusantara. Kemudian sumber yang kedua yaitu nilai-nilai ajaran Islam. Dan
Yang ketiga yaitu pemikiran demokrasi dari Barat. Memasuki sumber yang pertama yaitu budaya lokal dan tradisi masyarakat Nusantara. Sejak sebelum Indonesia merdeka, masyarakat sudah mengenal yang namanya praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui musyawarah desa, gotong royong, dan pengambilan keputusan secara mufakat. Tradisi ini dapat ditemukan di berbagai daerah seperti misalnya di Jawa, di desa Jawa, atau di tempat lainnya. Seperti contoh di Minangkabau terdapat pepatah yaitu bule ayah dek pabuluah, bule kato dek mufakat. Nah, yang berarti segala keputusan itu harus dicapai melalui kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan kebersamaan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Dan sumber pertama ini dikuatkan oleh Muhammad Hatta, yang mana merumuskan 5 unsur demokrasi asli Indonesia, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak untuk melakukan protes bersama, dan hak untuk meninggalkan pemimpin yang tidak adil. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu sudah memiliki kesadaran akan keadilan dan kebebasan. Kemudian memasuki sumber kedua yaitu ajaran Islam. Nah, dalam Islam terdapat konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak. Dari sini muncul prinsip bahwa tidak boleh ada manusia yang berkuasa secara sewenang-wenang atas manusia lainnya. Kemudian ajaran Islam juga menekankan persamaan derajat manusia, keadilan, dan larangan terhadap penindasan. Nilai-nilai ini sangat sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu menghargai hak sesama individu dan menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan bersama. Contoh nyata dapat dilihat dari kepemimpinannya Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah yang menerapkan prinsip musyawarah, keterbukaan, dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokratis juga telah dipraktekkan dalam sejarah Islam. Pengaruh Islam juga terlihat dalam perubahan budaya masyarakat. Misalnya dari sikap yang pasif terhadap penguasa menjadi lebih kritis. Hal ini tercermin dalam ungkapan raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah, yang menunjukkan adanya keberanian untuk menentang ketidakadilan. Memasuki sumber yang terakhir yaitu adalah pemikiran demokrasi Barat. Demokrasi modern berkembang dari Yunani kuno, khususnya di Athena, kemudian berkembang di Eropa. Konsep-konsep seperti kebebasan, persamaan, dan hak asasi manusia menjadi bagian penting dari demokrasi modern. Nah, di Indonesia sendiri itu pengaruh Barat masuk melalui kolonialisme. Meskipun kolonialisme membawa penindasan, namun di sisi lain juga memperkenalkan ide-ide demokrasi, pendidikan modern, dan organisasi politik. Hal ini mendorong lahirnya kesadaran nasional dan semangat melawan penjajah. Contoh demokrasi dari pemikiran Barat seperti munculnya organisasi seperti Budi Utomo. Habis itu serta berkembangnya pres dan partai politik. Semua ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk belajar dan mempraktikkan demokrasi. Nah, dari ketiga sumber tersebut, maka disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia merupakan hasil perpaduan antara budaya lokal, ajaran Islam, dan pemikiran Barat. Perpaduan ini melahirkan demokrasi yang menekankan nilai kekeluargaan dan kebersamaan serta keadilan sosial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah 4 periode demokrasi Republik Indonesia. Yang pertama adalah masa Republik Indonesia pertama, yakni disebut dengan demokrasi parlementer. Apa itu? Yang menekankan pada peran parlementer dari partai politik, namun stabilitas pemerintah itu turun karena lebih banyak pergantian kabinet. Yang kedua, demokrasi Republik Indonesia yang kedua dapat disebut lagi dengan demokrasi terpimpin.
yang ditandai dengan dominasi presiden. Terbatasnya peran partai politik dan berkembangnya pengaruh komunis sehingga ada penyimpangan terhadap konstitusi. Yang ketiga adalah demokrasi Republik Indonesia yang ketiga. Yang dapat disebut dengan masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yakni yang menunjukkan sistem presidensi yang sangat dominan dengan executive heavy dan penyederhanaan partai politik. Yang keempat, masa Republik Indonesia yang keempat disebut dengan masa reformasi, yakni upaya koreksi total atas praktik politik masa lalu demi menegakkan demokrasi sejati yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Dari sini kita tahu bahwa amandemen UUD 1945 ada perubahan 4 kali yang memperkuat sistem check and balance dan peran lembaga perwakilan rakyat dan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Berikut adalah esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Selain memiliki sifat yang universal, demokrasi kita juga memiliki sifat yang khas sesuai budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki 10 pilar. Berikut adalah 10 pilar tersebut. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi rule of law. Dan yang kelima, demokrasi pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi otonomi daerah. Dan yang kesembilan, demokrasi kemakmuran. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, yaitu demokrasi berkeadilan. Negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis jika di dalamnya terdapat rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di mata hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Demokrasi Pancasila menuntut proses pemilihan pemimpin yang dilakukan secara jujur, adil, dan transparan melalui pertama, mekanisme pemilihan umum atau yang biasa kita sebut sebagai pemilu, yaitu sarana untuk memilih pemerintah atau pemimpin. Yang kedua, etika politik. Pemimpin yang adil, pemimpin yang dipilih harus memiliki integritas, kapabilitas, dan dedikasi untuk berkepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Dan yang ketiga, ketaatan dan konstitusi seluruh proses transisi kepemimpinan harus tunduk pada aturan yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Secara ringkas, esensi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah salah satu sila dari Pancasila. Hal ini berarti setiap pengambilan keputusan harus mengedepankan mufakat melalui diskusi yang sehat, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi, yaitu tujuannya adalah menjaga keutuhan NKRI harga mati. Sekian dari saya. Berikut adalah kesimpulan Dan saran dari kami. Kesimpulan yang pertama yaitu demokrasi Pancasila bersumber dari tradisi desa, Islam, dan humanisme Barat. Yang kedua, amandemen UUD 1945 memperkuat checks and balance melalui MPR, DPR, dan DPD. Dan yang ketiga, 4 periode demokrasi menunjukkan perlunya komitmen konstitusi dan Pancasila. Dan yang keempat adalah demokrasi sejati butuh partisipasi rakyat, kesetaraan hukum, dan keadilan sosial. Dari kesimpulan tersebut, kami memiliki saran untuk kepada halayak umum, yakni yang pertama, saran kepada mahasiswa untuk selalu menerapkan musyawarah dalam melakukan keputusan apapun untuk keputusan yang bersama, meskipun dari
kampus, dari diri sendiri, bukan diri sendiri pun, dari halayak umum. Yang kedua, kepada kampus untuk selalu mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai Pancasila kepada kurikulum mahasiswa, kurikulum kampus. Yang ketiga, kepada penyelenggara negara, yakni mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Yang keempat dan yang terakhir adalah kepada masyarakat untuk selalu berpartisipasi aktif dalam melakukan pemilu dan pengawasan kebijakan politik di negara ini. Sekian kesimpulan Dan saran dari dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.